Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ririn Budiastuti. Aku dari UIN Wali Songo Semarang. Kenalin juga, nama aku Adika Dwi Putri Ilafi. Aku dari Universitas Sumatera Utara. Kita berdua perwakilan dari Forum Saintis Muda Nasional atau yang sering disebut dengan FOSMAN. Bagi kalian yang mau tahu lebih banyak tentang FOSMAN, bisa cek IG kita di FOSMAN_. Jadi, kita akan membahas terkait new normal. Istilah new normal saat ini sangat mudah ditemui di masyarakat dalam berbagai platform media. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya kian meningkat. Saat ini beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya, namun diharapkan mengikuti aturan ada dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita akan membahas tentang kebiasaan baru yang harus diterapkan di era new normal. Partikel virus yang tidak kasat mata mengharuskan kita terus berhati-hati. Oleh karenanya, mencuci tangan merupakan langkah dasar dari pencegahan virus corona. Bila difungsikan dengan baik, wastafel cuci tangan akan menjadi penolong sebagai bentuk mawas diri akan adanya virus yang sedang mewabah. Namun, keberadaannya yang makin tidak terawat membuat perspektif masyarakat untuk tetap santai di situasi saat ini. Pasalnya, mereka sudah menganggap kondisi sudah membaik ditambah dengan kejenuhan mereka. Pemerintah, lembaga atau perusahaan swasta maupun masyarakat sudah seharusnya saling bekerja sama untuk tetap menciptakan suasana yang kondusif agar dapat membantu negeri ini terbebas dari COVID-19. Membuat tempat mencuci tangan tetap bersih dan terawat bisa jadi alternatif sebagai langkah awal untuk mencegah virus COVID-19. Pada kondisi seperti ini sudah seharusnya kita, apalagi pemerintah, untuk terus meluruskan perspektif masyarakat bahwa negara kita belum sepenuhnya pulih dari ancaman virus dan bukan artinya bisa bersantai-santai dengan menghiraukan protokol kesehatan. WHO sendiri menyarankan setiap orang untuk selalu mencuci tangan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air atau cairan berbasis alkohol. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol. Menurut WHO, mencuci tangan agar bersih menghabiskan waktu sekitar 20-30 detik. Ikuti 7 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO untuk mencegah infeksi virus, kuman, dan bakteri. Yang pertama, basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. Yang kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan. Yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Yang kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Yang keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Keringkan tangan dan tangan Anda sudah aman. Poin selanjutnya yaitu penggunaan masker ketika akan beraktivitas di luar rumah. Organisasi Kesehatan kembali merilis aturan terbaru perihal penggunaan masker. Berdasarkan sebuah studi yang telah dilakukan, WHO menyimpulkan bahwa penggunaan masker dan jaga jarak dapat mengurangi resiko penularan COVID-19 hingga 85%. Selain itu, menurut Centers for Disease Control and Prevention atau biasa yang kita kenal dengan CDC, mengatakan bahwa penggunaan masker mampu memperlambat penyebaran virus termasuk virus corona
Dengan menggunakan masker, membantu orang yang memiliki virus untuk tidak menularkan ke orang lain. Untuk itu, yuk jangan lupa menggunakan masker ketika akan beraktivitas di luar rumah. Mari kita lindungi diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Poin selanjutnya yaitu melakukan physical distancing. Dimulainya new normal akan membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan bekerja di rumah. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kamu perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkannya agar menjaga jarak. Begitu juga saat makan siang, jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Saat makan siang bersama di kantor pun tetap jaga jarak dan rekan-rekan sekantor. Bila kamu sakit, mintalah izin untuk tidak masuk kerja atau bila memungkinkan, bekerjalah dari rumah dulu untuk sementara waktu. Nah, selain itu, ketika kita berada di transportasi umum, yang paling penting untuk diingat selama berada di dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Ketika berbelanja, bila kamu harus berbelanja membeli bahan makanan, kemungkinan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Ingat, selalu terapkan physical distancing ya. Batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misalnya tas dan handphone, sebelum mencuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkontaminasi virus corona. Selain itu, usahakan untuk tidak berlama-lama saat belanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah ada. Nah, ketika berbelanja online atau memesan makanan online, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat berinteraksi. Upayakan untuk membayar barang belanjaan dengan cara non-tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir. Sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesananmu agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah, atau semprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Untuk makanan, jangan menyemprotkan disinfektan ke bungkusnya ya. Cukup buka dan buang bungkusnya, lalu pindahkan makanan ke piring. Poin yang terakhir adalah menerapkan pola hidup sehat. Pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh dalam melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap hari. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Berbicara tentang pola hidup sehat, tidak hanya membahas terkait kebersihan diri ataupun kebersihan lingkungan sekitar, melainkan olahraga secara rutin dan asupan bergizi merupakan bagian dalam pola hidup sehat itu sendiri. Olahraga secara rutin juga terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan. Namun, perlu kita ingat, olahraga yang kita lakukan secara teratur memiliki efek yang lebih baik terhadap sistem imun dibandingkan olahraga yang hanya sekali. Jadi, sempatkanlah untuk berolahraga setidaknya 30 menit setiap harinya. Perlu kita ketahui bahwasanya work from home dapat mengakibatkan stres. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Kadar hormon kortisol yang tinggi dapat mengganggu kerja sistem imun dalam melawan infeksi. Oleh karenanya, upayakan untuk mengelola stres yang baik
supaya sistem imun kita tetap terjaga dan kuat melawan infeksi virus COVID-19. Menurut Marian Browning, seorang CEO Brownings Fitness, mengatakan bahwasanya olahraga juga mengurangi kadar hormon stres tubuh seperti adrenalin dan kortisol. Kadar hormon stres yang lebih rendah dapat melindungi dari penyakit. Olahraga juga merangsang produksi endorfin yang merupakan bahan kimia di otak yang dapat menghilangkan rasa sakit alami dan pengangkat suasana hati. Stres bisa dikendalikan dengan hal yang sederhana, misalnya dengan tidur yang cukup setiap harinya. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan supaya tubuh dan pikiran kita rileks, seperti mengerjakan hobi ataupun melakukan meditasi. Selain olahraga secara rutin, kita perlu memenuhi tubuh kita dengan asupan zat gizi seimbang. Makanan-makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindungi dari infeksi virus, serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Asupan bergizi terdiri dari makanan pokok, yang merupakan sumber karbohidrat dapat berupa nasi, jagung, kentang, serta umbi-umbian. Kemudian, lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral. Lauk pauk sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, lauk hewani. Contohnya yaitu seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Yang kedua, yaitu lauk nabati. Di antaranya seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu sayuran dan buah, yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Terutama sayuran dan buah yang berwarna, banyak mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan yaitu vitamin A, C, dan E. Inilah penjelasan singkat dari kami terkait new normal. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam aktivitas sehari-hari ya, agar diri kita dan orang di sekeliling kita tetap terlindungi. Kalau bukan dimulai dari kita, lalu siapa lagi?